Puji nama Tuhan, selamat kita beribadah dimanapun jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun. Mari kita mau beribadah pada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami datang Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan, kami bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, amin. Menyembahmu di sini, ku bersama. Bapakku datang.
Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu Yesus. Karena setiap kami diciptakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Kami diciptakan untuk menyembah, memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan adalah setiap kami Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah, dimanapun mereka Tuhan, yang sedang menonton Tuhan, yang sedang beribadah online Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan Yesus, biar kami menjadi berkat Tuhan bagi setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk semua yang ada di rumah. Mari kita mau membesarkan nama Tuhan, karena Yesuslah satu alasan kita untuk menyembahnya. Haleluya. Kami berlari dari segala penjuru. Amin. Yesus mendengar
Indonesia merdeka. Haleluya. Kita juga lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih dari pemenang. Karena Engkau setia bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sendirian. Mari ubah setiap hati kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami percaya kami milik-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di dalam pantauan-Mu Yesus. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan yang indah Tuhan bagi setiap kami. Oh Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa Engkau setia. Oh percaya
kami ya Bapa, bahwa setiap mata kami, setiap hati kami Tuhan, bahkan terlebih setiap hidup kami Tuhan, Kau ubahkan menjadi sama seperti-Mu, menjadi yang berkenan buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan setiap kami Tuhan saat hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, semuanya Tuhan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan yang kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya Bapa, kiranya pujian kami, kiranya penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang memulihkan, memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi dia ya Bapa. Biar apapun Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan jadikan setiap kami Tuhan, setiap hati-hati kami Tuhan, hati yang subur Tuhan, sehingga Tuhan firman-Nya ditaburkan Tuhan bisa menjadi bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ya puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, sehingga pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, walaupun melalui online, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita terus bertumbuh dan kita terus bertambah-tambah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya akan memberikan tema Allah mengerti setiap persoalan kita. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Allah mengerti setiap persoalan kita. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca pada saat pagi hari ini mengisahkan atau menceritakan tentang bagaimana murid-murid sedang mengalami kesulitan di tengah perjalanan mereka. Karena di tengah-tengah perjalanan mereka diperhadapkan dengan
gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal. Dan ini membuat murid-muridnya mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka, karena ada masalah yang sedang melanda perjalanan hidup mereka, di mana mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang berlawanan arah dengan kapal mereka, berlawanan arah dengan perahu yang mereka tumpangi. Sehingga firman Allah berkata mereka bersusah payah untuk senantiasa mengayuh kapal mereka, mengayuh perahu mereka untuk mereka menuju ke seberang, di mana tempat yang ditunjukkan oleh Yesus untuk mereka akan lalui. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, tetapi di sini kita melihat di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah mereka mengalami masalah di dalam perjalanan mereka, tetapi Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengerti dengan keberadaan hidup mereka. Allah peduli dengan apa yang mereka alami, dengan apa yang mereka rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24. Di ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25, di sana firman Allah berkata begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan Markus pasalnya yang ke-6, Markus 6 ayatnya yang ke-46 mulai dikatakan begini. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi di sini kita lihat firman Allah berkata, walaupun Yesus itu berada di bukit dan murid-muridnya berada di tengah-tengah danau. Dan firman Allah berkata bahwa waktu itu adalah malam. Artinya secara manusia bahwa kita hanya memiliki pandangan yang tidak terlalu jauh. Tetapi di sini kita lihat walaupun murid-murid sudah berada di tengah-tengah danau, walaupun murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari darat, tetapi Yesus bisa melihat, Yesus bisa mengerti apa yang dihadapi oleh murid-muridnya. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa Yesus mengerti masalah yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Yesus mengerti setiap apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Walaupun mereka sudah beberapa mil jauhnya, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Allah kita itu adalah Allah yang maha mengerti. Walaupun secara manusia, kalau kita berpikir secara manusia, enggak mungkin Yesus bisa melihat mereka berada di dalam kesusahan untuk mendayung perahu mereka, sedangkan mereka sudah berada di tengah-tengah danau. Dan waktu itu adalah waktu yang malam, gelap, gulita. Tetapi di sini Yesus membuktikan bahwa Dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia itu adalah Allah yang maha tahu.
Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9, di sana firman Allah berkata bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Jadi Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat setiap keberadaan hidup kita. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12, di sana firman Allah berkata mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Jadi di sini kita melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap masalah, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang kita hadapi, itu semua tidak luput dari pandangan Tuhan. Tuhan tahu setiap kesusahan kita. Tuhan tahu setiap penderitaan kita. Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi ini. Sehingga dia mengerti apa yang kita kerjakan. Dia mengerti apa yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan murid-murid pada waktu itu. Ketika mereka dengan susahnya untuk mendayung perahu mereka, tetapi Yesus mengerti, Yesus melihat bahwa mereka sedang dalam masalah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, jadi jelas bahwa di sini kita mengerti, kita memahami bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengerti setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Nah, sekarang kita akan melihat, karena kita mengerti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengerti setiap persoalan kita. Nah, bagaimana cara kita dalam menghadapi setiap persoalan kita? Bagaimana cara kita mengatasi setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita? Kita lihat di yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-27. Kita kembali di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Di sana firman Allah berkata begini. Mulai ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, poin yang pertama yang kita lihat, bagaimana cara kita dalam menghadapi setiap persoalan. Yang pertama, mari kita hadapi persoalan kita dengan hati yang tenang. Hadapi setiap persoalan kita dengan hati yang tenang. Jangan kita menghadapi persoalan itu dengan hati yang tergesa-gesa. Karena ketika kita menghadapi masalah itu dengan hati yang tergesa-gesa, terburu-buru, kita akan salah untuk bertindak. Kita pasti akan salah untuk mengambil keputusan. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang mengalami suatu kekhawatiran, mengalami kecemasan di dalam kehidupannya ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah. Karena apa? Karena ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia menghadapi masalah itu dengan hati yang tergesa-gesa. Tetapi di sini firman Allah berkata, di ayatnya yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi ketika murid-murid mereka tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan, sehingga mereka salah, Yesus mereka katakan hantu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terlalu terburu-buru untuk kita mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap di dalam kita menghadapi setiap persoalan, itu akan membawa kita salah untuk melangkah, salah untuk mengambil keputusan. Sehingga di dalam pikiran-pikiran kita ini, bukannya kita berpikir hal-hal yang positif, tetapi kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Wah, bagaimana ini? Wah, bagaimana itu? Kenapa? Karena hati kita ini kacau. Tetapi ketika kita tenang, maka kita akan menguasai
persoalan yang kita hadapi, sehingga kita akan berpikir dengan sehat bagaimana cara tindakan yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan. Jangan seperti murid-murid ketika mereka memiliki hati yang kacau. Ketika Yesus datang, mereka katakan itu hantu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hadapilah masalah, persoalan yang datang di dalam kehidupan kita dengan hati yang tenang. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana cara kita dalam menghadapi setiap persoalan. Kita baca ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Di sana firman Allah berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Yang kedua yang kita lihat di sini, bahwa kita harus bertanya kepada Tuhan. Ketika Petrus sedang mengalami kekacauan, mengalami ketakutan di dalam kehidupannya, di ayatnya yang ke-8 dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Ada satu keberanian bagi Petrus ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Sehingga Yesus berkata, mari datanglah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, itu kita akan menerima jawaban. Kita akan menerima solusi yang terbaik yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Karena segala sesuatu kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada jawaban. Itu sebabnya jangan kita terburu-buru, tetapi marilah kita bertanya kepada Tuhan. Jangan kita tergesa-gesa untuk kita mengambil sikap, untuk mengambil keputusan. Tetapi marilah kita datang bertanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Agar supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Dan hikmat dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan. Dan di sana kita akan melihat bahwa ada jawaban dari Tuhan, ada solusi daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita menerima, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban dari Tuhan? Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi kita lebih mengandalkan kemampuan kita, kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita lihat, Petrus dia adalah seorang nelayan. Hari-harinya dia berhadapan dengan air. Tentunya dia seorang yang berpengalaman. Bisa saja dia ketika ada masalah, bisa saja dia loncat dan dia berenang untuk mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Tetapi di sini kita lihat Petrus dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kehidupan kita terancam, mari kita datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Yang ketiga kita baca di ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-30 dia katakan begini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi setiap persoalan kita. Yang ketiga kita lihat di sini bahwa jangan menghadapi persoalan dengan
perasaanmu. Karena kita lihat di sini di ayatnya yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus menjadi takut ketika dia merasakan tiupan angin. Sehingga firman Allah berkata dia hampir tenggelam. Jadi di sini kita tarik satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah kita menghadapi setiap persoalan, seberat apapun persoalan, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, apalagi kita sekarang sedang menghadapi pandemi yang begitu luar biasa, menakutkan, yang menghantui setiap kehidupan kita. Janganlah kita terbawa dengan perasaan kita. Karena ketika kita mulai terbawa dengan perasaan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu akan membuat pikiran kita akan berpikiran yang enggak-enggak. Wah, kalau begini nanti gimana ya? Wah, kalau begitu nanti gimana ya? Karena kita menghadapi itu dengan perasaan kita. Nah, ketika kita menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan dengan perasaan kita, maka perasaan itu akan membawa kita kepada kecemasan. Perasaan itu akan membawa kita kepada kekhawatiran. Perasaan itu akan membawa kita kepada ketakutan. Nah, itu yang dialami oleh Petrus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Jadi masalah apapun yang kita hadapi itu gak usah dirasa, gak usah dibawa dengan perasaan. Tetapi mari hadapi itu dengan iman. Amin. Hadapi itu dengan iman. Karena perasaan ini tidak akan membuat masalah kita itu akan selesai. Perasaan itu tidak akan membuat kehidupan kita itu akan lebih baik. Enggak. Tetapi perasaan itu akan membawa kehidupan kita akan semakin terburuk. Karena perasaan kita tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya kita butuh iman. Karena iman itu akan mengalahkan ketakutan. Iman itu akan mengalahkan kekhawatiran. Bahkan iman itu akan membawa kita bisa berjalan di atas setiap masalah. Iman itu akan membawa kita berjalan di dalam gelombang-gelombang yang menerpa kehidupan kita. Karena iman yang ada di dalam kehidupan kita, dia mampu dan sanggup menerobos apapun penghalang yang ada di hadapan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan yang main itu perasaan, tetapi mari kita mainkan iman kita. Peran iman kita itu kita harus fungsikan di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah mengerti, Allah mengenal setiap persoalan kita. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang sedang kita gumuli. Nah, ketika kita mengerti akan hal ini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, mari hadapi setiap masalah dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana cara kita dalam menghadapi setiap persoalan? Kita baca di ayatnya yang ke-30 bagian B. Ayat 30 bagian B, dia katakan begini. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Poin yang keempat yang terakhir, bagaimana cara kita dalam menghadapi setiap persoalan? Teruslah berseru kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa pertolongan Tuhan.
Berseru kepada Tuhan berarti kita menarik perhatian Tuhan atas setiap persoalan kita. Bukankah firman Allah berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Jadi setiap orang-orang benar yang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta anugerah Tuhan, itu berarti kita sedang menarik perhatian Tuhan atas setiap persoalan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah kita? Bagaimana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita kalau kita tidak meminta kepada Tuhan? Bukankah firman Allah berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk terus berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, untuk kita bisa melihat kuasa pertolongan Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menarik perhatian Tuhan untuk melihat setiap masalah, melihat setiap pergumulan, melihat persoalan yang kita hadapi. Bukankah Allah kita itu adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita? Bukankah Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kita? Dia tidak pernah rela membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam kesulitan. Tetapi ketika kita berada di dalam kesukaran, ketika kita berada di dalam kesulitan, Tuhan ingin datang untuk menolong, menyelamatkan dan memberkati kehidupan kita. Asalkan kita mau datang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan, meminta mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan setiap poin-poin ini, menghadapi dengan hati yang tenang, kita harus bertanya kepada Tuhan. Jangan menghadapi persoalan dengan perasaan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan Dia kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini dengan pandemi yang ada, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Karena kalau Tuhan izinkan kita berada, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, berarti Tuhan mengizinkan kita untuk melewati, menghadapi masalah pandemi yang kita hadapi di hari-hari ini. Tetapi kita harus ingat bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan kita, sekali-kali Tuhan tidak akan biarkan kita. Itu sebabnya marilah kita membawa kehidupan kita, persoalan, pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini bukan lagi waktu di mana kita untuk berpangku dada, untuk kita bermain-main, tetapi waktunya untuk kita semakin serius dengan Tuhan, semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Allah sedang dan sementara mengerjakan firman-Nya untuk senantiasa mengerjakan apa yang dirancangkan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan bagi dunia ini. Dan ketika kita masuk di dalam rencana Tuhan, kita harus berjuang untuk menghadapi setiap proses, setiap persoalan, setiap pergumulan, bahkan menghadapi pandemi ini. Yang harus kita pegang bahwa Tuhan mengerti, Tuhan memahami, Tuhan peduli dengan setiap kehidupan kita. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu jahat. Jangan. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang begitu baik, yang terus memperhatikan kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita terus berseru kepada Tuhan, sehingga mujizat pertolongan Tuhan itu akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi setiap persoalan
dan pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini biarlah memberkati kita semua, sehingga kita terus kuat di dalam Tuhan, dan kita terus mengerti bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sangat mengerti dan memahami setiap persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya setiap persoalan, setiap pergumulan, bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami untuk kami menghadapi setiap masalah pergumulan yang datang di dalam kehidupan kami. Terlebih kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan tidak akan biarkan kami. Tetapi tangan Tuhan selalu terulur bagi setiap orang-orang yang datang berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang datang mencari Tuhan. Maka kami akan melihat ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau melihat Tuhan bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi, tetapi kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, doa kami kepadamu, mari Engkau terus berkarya bagi bangsa ini. Engkau terus pulihkan bangsa kami. Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Ada masih begitu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Mereka butuh keselamatan yang daripadamu Tuhan. Mari Engkau celikan mata rohani mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang datang berduyun-duyun mencari Engkau, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, kecamatan, sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang ada, sehingga mereka boleh bekerja dengan semaksimal mungkin dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepadamu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Mereka sudah berupaya dengan Tuhan, dengan semaksimal mungkin Tuhan, untuk melakukan yang terbaik atas bangsa kami, mengatasi setiap pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Mari Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi mereka yang berada di garda depan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau yang memberikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan dan menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, di dalam penyertaan, di dalam perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi setiap jiwa-jiwa yang terpapar oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang tidak pernah terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Bethlehem. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa sampai kepada yang lanjut usia Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tambahkanlah iman, kesetiaan, pengharapan mereka kepada Tuhan, agar supaya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan, mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan semakin melimpah dan bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan, mari Tuhan tolong mereka Tuhan, mari Engkau pulihkan kehidupan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, agar supaya mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, biarlah mereka senantiasa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan akan terus mewarnai perjalanan hidup mereka, agar supaya dalam segala keadaan apapun mereka tetap bersyukur dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, dan kami percaya Engkau Tuhan adalah jawaban, dan Engkau Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, mengikuti ibadah kita lewat ibadah online ini. Baiklah, kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Baik, kita berdiri semua, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saat ini kami sudah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh jemaat-Mu, diberkati seluruh usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka telah buat, Engkau balas berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat-jemaat yang ada di rumah dimanapun engkau berada, mari engkau arahkan mata hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang sudah diberkati berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan membacakan berita gereja. Firman Tuhan membuatkan kita semua untuk selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, doa kemenangan Bethlehem, doa onsite dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 18 sampai jam 19 malam di gereja. Selanjutnya keterangan isi data hadir di grup WA GPD Bethlehem. Karena ada kapasitas, ini hanya 20 orang per hari. Untuk jemaat yang belum bisa hadir ibadah atau pertemuan onsite, dapat mengambil bagian di rumah mengikuti session ini. Ya, ada session 1, session 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada ibadah wadah
tetap berjalan dengan baik. Ada yang onsite dan yang online via Zoom. Dan untuk link Zoom dibawakan di grup wadah masing-masing. Ibadah raya hari Minggu ada ibadah onsite jam 10 dan jam 5 sore, jam 17. Kapasitas hanya 50%, memakai masker double, absen di grup WA dan DPD Bethlehem. Ibadah online bagi lansia dan yang memiliki penyakit bawaan dan anak yang di bawah 12 tahun dapat mengambil bagian dalam waktu ibadah online saja. Tetap disiplin melaksanakan prokes 5M. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang di rumah tetap semangat, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.